Pemirsa Intens Investigasi, lagi-lagi Sarwendah diterpa kabar menghebohkan. Sebuah tuduhan kejam kembali dilontarkan oleh seorang haters di media sosial. Tidak main-main, kali ini menyangkut identitas sang putri tercinta, Thalia Putri Onsu. Ya, dalam sebuah narasi yang tidak berdasar, Thalia disebut bukan anak kandung dari Ruben Onsu dan Sarwendah, melainkan anak dari seorang pria yang diidentifikasi sebagai Paulus Pinotoan Tirajo. Mengingat fitnah ini tak hanya menohok nurani, namun juga menggoyang martabat keluarga. Lantas seperti apa, Sarwendah pun tak tinggal diam. Ia pun akan menempuh jalur hukum, melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang menyeret diri dan anak-anaknya ke dalam fitnah keji. Seperti apa juga sebagai kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwu mengungkap jika Sarwendah telah siaga penuh meski saat ini tengah berada di Korea Selatan dan masih menunggu langkah lanjut dari Ruben Onsu, mantan suaminya. Di sisi lain, bagaimana pula reaksi Ruben Onsu yang langsung menggunakan suaranya untuk melawan, hingga kemarahannya pun ia curahkan dalam unggahan di media sosial. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kesedihan mendalam masih menyelimuti hati Sarwendah. Belum pulih dari duka mendalam atas kepergian sang ayah tercinta, kini ia kembali harus menghadapi kenyataan pahit putri kecilnya, Thalia, menjadi korban bullying keji di media sosial. Air mata yang belum kering kini dibasuh amarah dan luka baru. Dalam kondisi psikis yang masih rapuh, Sarwendah meluapkan isi hatinya lewat unggahan Instagram story miliknya. Di kondisi saya yang masih kurang stabil ini karena kepergian papi saya, ditambah saya masih harus tetap profesional menjalani pekerjaan dan masih dituduh tidak merawat anak, dan untungnya anak dan keluarga saya tetap meyakinkan dan mendukung saya. Sarwendah juga mengaku masih kerap terbangun dari tidurnya akibat tekanan batin dan kini harus menghadapi serangan tidak berdasar yang menyakiti hatinya sebagai seorang ibu. Di tengah kondisi saya pun yang tidur masih selalu terbangun, masih ditambah berita begini lagi kah? Tulis Sarwendah dalam keterangan unggahan Instagram story-nya. Tudingan keji yang dilontarkan akun TikTok @vina.ran menyebut Thalia bukan anak kandung Ruben dan Sarwendah. Tak tinggal diam, Sarwendah dengan tegas membantah tudingan tersebut. Saya jelaskan bahwa saya tidak mengenal sosok yang Anda tulis. Anak saya, Thalia, jelas hasil bayi tabung saya di Dr. Ari Polim dan di RS Morula, bisa dicek. Tulisnya membongkar fakta secara terbuka demi membela kehormatan putrinya. Sarwendah pun memberi ultimatum keras, di mana ia meminta agar akun @vina.ran segera menghapus unggahan fitnah tersebut dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jika tidak, Sarwendah tak segan akan menempuh jalur hukum. Kalau tidak, mau saya tindak lebih lanjut karena ini menyangkut anak saya yang sama sekali tidak salah. Terima kasih, tegasnya. Kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwu pun akhirnya angkat bicara. Menurutnya, kliennya saat ini masih dalam suasana berduka karena baru saja kehilangan sosok ayah yang sangat ia cintai.
Namun, di tengah kesedihannya, fitnah demi fitnah kembali bermunculan dan kali ini langsung diarahkan pada sang anak, Thalia. Padahal dulu, Sarwendah mengaku sudah pernah melakukan somasi terbuka terhadap beberapa akun yang menyebarkan fitnah terkait disinya dan anak-anaknya. Tapi sekarang muncul lagi dan sasarannya langsung ke Thalia. Menurutnya, hal ini sangat menyakitkan dan memberikan tekanan besar bagi Sarwendah yang sedang berusaha bangkit dari kehilangan. Tak tinggal diam, pihak kuasa hukum menyatakan bahwa mereka telah berkomunikasi langsung dengan Sarwendah dan tengah mempersiapkan langkah hukum tegas, seperti melaporkan akun tersebut ke pihak kepolisian. Hal ini dilakukan bukan hanya soal martabat, tapi juga soal perlindungan terhadap anak di bawah umur yang menjadi korban pemberitaan bohong. Memang hari ini kita pahami, kita lihat bahwa ada lagi fitnah-fitnah. Dulu pernah kita lakukan somasi terbuka terhadap akun-akun yang memfitnah klien kami dengan anaknya. Ya, sekarang ada lagi, ya langsung ditujukan kepada anaknya kembali, tetapi bukan ke Betran, tetapi ke Thalia. Ya, jadi ini pukulan berat lagi akhirnya buat klien kami. Tadi saya sudah komunikasi dengan klien. Klien juga sekarang ini sudah ambil ancang-ancang untuk lapor polisi. Jadi tidak lagi kita akan lakukan somasi terbuka, ya, tapi kami akan lakukan langsung laporan ke polisi terhadap akun yang memfitnah klien kami. Kami jujur tidak akan melakukan somasi terbuka terhadap akun ini karena akun ini jujur sudah langsung masuk kepada pencemaran, ya, fitnah kepada klien kami. Kan orang tuanya Thalia ini kan dua, ya, Ruben dan Sarwendah. Ya, kita juga akan melihat dulu apakah dari pihak Ruben akan melakukan upaya pelaporan atau tidak. Kan nggak mungkin kita melaporkan hal yang sama. Ya, kalau memang dari pihak Ruben yang melaporkan, ya nanti klien kami akan menjadi saksi aja. Ya, artinya dengan apa yang pemilik akun ini lakukan, ya, dia tidak merasa bersalah kan. Artinya ngapain kita juga memberikan kesempatan untuk adanya somasi terbuka, ya. Jadi sepertinya dengan intensitas dia habis upload satu lalu upload lagi yang semua isinya fitnah, ya kami rasa akan kami segera laporkan, ya, ke pihak kepolisian. Bahkan kuasa hukum Sarwendah memberikan tantangan keras kepada pemilik akun @vina.ran untuk jangan menjadi pengecut. Lantaran jika nanti sudah dilaporkan lalu menghilang, hal itu menjadi hal yang tidak diinginkan dari pihak Sarwendah. Kalau memang berani menyebarkan fitnah, maka berani juga datang dan memberikan penjelasan di hadapan hukum. Tegasnya, selain itu, kuasa hukum Sarwendah juga memohon dengan sangat agar pemilik akun tersebut menghentikan tindakan tidak bertanggung jawab ini. Mengingat Sarwendah sedang dalam masa berkabung. Untuk itu, jangan menambah luka dengan membuat masalah baru. Karena ini bukan hanya soal Sarwendah, tapi juga menyangkut anaknya yang masih di bawah umur. Tentunya, sebagai ibu Sarwendah akan berjuang habis-habisan demi melindungi dan mempertahankan anaknya dari serangan seperti ini. Semua isinya adalah fitnah. Jadi apa yang mereka lakukan, saya nggak tahu tujuannya apa, nggak tahu motifnya apa, tapi nanti biar pihak kepolisian setelah kami laporkan yang akan melihat kalau memang akun ini siap hadir untuk mempertanggungjawabkan, ya. Tetapi saya berharap akun ini jangan jadi pengecut, ya, pada saat kami laporkan lalu menghilang gitu. Nah, itu yang kami tidak mau, ya. Kalau memang dia berani, ya nanti setelah kami laporkan dia datang beri penjelasan karena itu semua fitnah. Dan ini sekali lagi ini sudah memfitnah klien kami, terutama menyakiti anaknya. Ya, klien kami ini kalau soal anak dia pasti akan berjuang, dia akan fight untuk mempertahankan itu. Di sisi lain, Ruben Onsu sebagai ayah sangat mengecam keras terhadap pembuli terhadap anaknya, hingga kemarahan Ruben pun ia bagikan dalam unggahan terbarunya di media sosial.
Ini akun TikTok atas nama Vina.Ran sudah kurang ajar. Di sini saya fokus karena memasang foto-foto anak saya dan menulis caption dengan isinya menggiring opini masyarakat. Tulisan captionnya, jadi akun biadab ini yang sok jago emang harus dikasih pelajaran. Karena sudah membuli anak kecil, insya Allah saya nggak akan berhenti kejar sampai dapat dan melanjutkan ke pihak yang berwajib. Teruntuk pemilik akun tunggu dan kita segera ketemu ya. Ada hal yang harus dipertanggungjawabkan dari ketikan Anda untuk membuli anak kecil dan akan menjadi jejak digital. Insya Allah sampai ketemu. Tulis Ruben. Sementara itu, di dalam postingan selanjutnya, Ruben Onsu sudah mengetahui identitas dari pemilik akun TikTok yang membuli anaknya. Woi pemilik akun TikTok @vina.ran alias nama aslinya Vina Wiryanti yang lagi di Jakarta. Tanggal lahir 22 Desember 1986. Nama suami Kevi Hanafi 15 April 1971. Jangan galak-galak jangan sok kuat dikira hebat, nggak taunya akun Facebook dan Instagram ditutup hahaha. Jangan dong. Sudah gua bilang gua bisa ketemu sama lu nih. Segitu dulu gua spillnya. Mau gua spill foto lu sama KTP lu, nomor HP lu, atau nama dan HP anak lu? Tulis Ruben dengan nada yang sangat tegas. Selain mengungkap kemarahannya karena sang buah hati dibuli, lantas seperti apa? Sebelumnya Sarwendah tak bisa menutupi rasa sedihnya ketika ditinggal oleh sang ayah untuk selama-lamanya. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Pemirsa Intens Investigasi. Sebelumnya, kepergian sang ayah untuk selama-lamanya menjadi duka yang mendalam bagi Sarwendah. Dalam keterangannya, Sarwendah mengaku sangat sedih dan terpukul. Namun, di tengah rasa kehilangan yang begitu besar, ia tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk ayah tercinta, yang kini telah berada di pangkuan Sang Pencipta. Menurut Sarwendah, rangkaian acara penghormatan terakhir hingga proses kremasi dilakukan dengan penuh ketulusan dan rasa cinta. Hingga ia pun menyebut bahwa ini adalah cara dirinya mengucapkan terima kasih yang terakhir kepada sang ayah, sosok yang selama ini begitu berarti dalam hidupnya. Ya berat lah, aku juga nggak tahu kalau misalnya di satu sisi aku yang harus megang fotonya, karena dari kemarin aku sengaja nggak mau ngeliat fotonya karena setiap kali aku lihat aku selalu mikir sedih lah pastinya gitu. Jadi ketika tadi cuman sambil ngobrol aja di dalam hati sama papi, ya semoga papi jalannya lancar, semuanya baik-baik aja, dan cuman bilang sama papi tenang aja di sini, mami pasti kita jagain dengan baik. Kalau di rumah ketika anak udah tidur gitu terdiam sendiri tuh kayak sedih, masih ada sedih lah, karena kan kadang papi juga ada nginep di rumah, dan kalau ada nginep di rumah dia tuh selalu masuk ke kamar aku gitu, kayak ngecek anak aku udah tidur belum ya, kalau belum tidur pasti dia ngobrol sama aku, jadi kayak masih ada rasa sedih gitu, tapi kan harus ikhlas. Nah, perasaan itu yang masih aku harus cerna gitu. Pastinya yang terbaik lah, maksudnya ini kan cara rasa berterima kasih aku sama papi untuk yang terakhir kalinya. Jadi aku usahakan buat kasih yang terbaik semuanya buat papi gitu. Nah, pada saat lihat petinya emang kayaknya papi bakal suka gitu, karena ada ukiran-ukiran Chinese-nya yang katanya bagus lah buat papi gitu, dan tempat abunya juga udah dipilih yang papi suka lah.
Di tengah suasana duka mendalam atas kepergian ayah tercinta, Sarwenda mengungkapkan bahwa tidak ada pesan terakhir yang disampaikan sang ayah. Namun, baginya setiap hari bersama sang ayah selalu penuh makna dan jadi kenangan yang tak tergantikan. Menurut Sarwenda, sang ayah selalu menunjukkan perhatian dengan cara sederhana. Seperti setiap hari yang selalu mengingatkan untuk tidak kelelahan, untuk makan tepat waktu, dan selalu menguatkan agar tidak bersedih. Karena jika bersedih, sang ayah juga akan turut bersedih, ucap Sarwenda dengan mata berkaca-kaca. Ia juga mengenang banyak momen indah yang sulit dilupakan. Namun, yang paling terpukul atas kepergian sang kakek justru adalah Thalia, sang putri sulung, karena ia adalah cucu yang paling dekat dengan almarhum. Pesan terakhir, nggak ada pesan terakhir sih. Tiap kali dia ketemu aku, paling dia selalu bilang jangan capek-capek, mau makan apa, terus lu jangan sedih lah, kalau lu sedih gue ikut sedih, lu harus bahagia. Yang paling terpukul jujur Cici Thalia, karena Cici Thalia kan tiap hari juga diteleponin Yeye, cucu Yeye mau makan apa, Yeye yang selalu kadang jemput Cici gitu, terus ajak Cici pergi makan, teleponin, kirimin makanan, kasih duit celengannya dia gitu. Kayak kemarin apa aja yang cucunya minta pasti Yeye kasih lah istilahnya gitu. Jadi dia terpukul banget dan dia tahu Yeyenya yang sering kasih dia duit di celengannya dia kan. Jadi dari kemarin dia lipetin duit terus karena dia bilang supaya Yeyenya juga banyak duit di sana. Di balik kekesalan sang anak yang dibuli hingga kabar duka meninggalnya sang ayah, lantas seperti apa kedekatan Sarwenda dengan pengusaha muda tampan dan kaya raya, Giorgio Antonio? Benarkah Gio merasa lebih bersemangat hidupnya sejak dekat dengan Sarwenda? Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber. luar biasa sekali, 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Pemirsa Intens Investigasi, kedekatan Sarwenda dengan Giorgio Antonio, pengusaha muda tampan dan kaya raya, belakangan ini memang menyita perhatian publik. Tak hanya warganet yang kepo terkait sejauh mana hubungan mereka, namun netizen pun ikut baper ketika melihat kebersamaan mereka yang penuh kemesraan. Namun, sebelum heboh kabar mereka sekarang ini, Gio pun menjelaskan jika ia sebenarnya sudah lama mengenal Sarwenda. Namun baru belakangan inilah mereka acap bertemu dan tampil bersama di ruang publik, termasuk melakukan live bersama di media sosial. Namun, soal arah dari kebersamaan itu, Gio enggan berandai-andai lebih jauh. Gio menegaskan, jika hingga saat ini ia belum terfikirkan untuk menjalin hubungan lebih dari seorang teman dengan Wenda. Selain itu, meski belum mengakui secara terbuka hubungannya dengan Wenda, namun Gio sudah tidak sungkan-sungkan lagi memuji setinggi langit janda Ruben Onsu itu. Lantas inilah sederet pujian Gio untuk Wenda, red pujian. Dan sosok Wenda di matanya? Sebenarnya saya udah kenal Sarwenda dari tahun lalu ya. Soalnya kan Sarwenda suka live streaming, jualan berbagai macam brand ya. Saya diundang untuk nge-live bareng. Itu tiba-tiba banyak video dari TikTok orang buat sih. Enggak sih, saya nggak risih ya. Mungkin kan emang namanya juga sosial media ya. Jadi ya saya sih lihat ya ketawa-ketawa aja sih. Untuk sementara, saya juga baru kenal Sarwenda belum terlalu lama ya. Jadi kalau mau ngomong lebih dari susah ngomong dari saya. Pokoknya untuk sekarang sih kita banyak ngomongin kerjaan ya. Cuman untuk kedepannya ya kita belum tahu. Sangat, menurut saya dia pinter ya, dia orangnya pinter, sabar, itu sangat, kita bisa belajar banyak lah dari Sarwenda, itu yang saya suka sih dari dia, dan dia orangnya open minded juga gitu, banyak kriteria yang sangat bagus lah. Saya sih suka wanita yang dewasa ya, maksudnya ya
seperti kakak anak-anakan, jadi kita bisa balik lagi. Menurut saya komunikasi dengan pasangan itu sangat paling penting. Keibuan gitu nggak sih atau? Ya harus langsung tanya Sarwenda aja sih kayaknya. Oh maksud berarti dari Nggak, maksudnya tanya Bu Sarwenda aja gitu. Kalau saya takut salah ngomong. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.